Ini ditepokin duluan. Jadi gue bingung gimana ini ada tepuk tangan. Ya, terima kasih saudara-saudara, kawan-kawan untuk pertemuan kita malam ini. Saya membawa sebuah koper. Di beberapa pertemuan seperti ini, saya selalu membawa sebuah koper yang membuat saya sebenarnya sampai sekarang tidak pernah tahu apakah saya sedang datang atau saya sedang pergi. Ketika dari Sidoarjo ke Jakarta ditemani bojo saya, dia bilang, saya mengantar kamu pulang kampung. Saya tidak tahu juga apakah ini adalah kampung saya. Mungkin kampung saya adalah koper ini. Di dalam koper ini tidak ada buaya ya. Saya berharap ada buaya di dalam koper ini. Ada air minum. Ini ada plastik merah. Ada sebuah bando. Ini bando anak saya. Ada sarung tangan. Ini sarung tangan Siska kalau naik gunung. Dan alat-alat seperti ini. Saya dibantu oleh banyak arsip yang saya gunakan di dalam pertemuan kita malam ini. Kita mulai dari separuh lebih dari hidup saya ada di Jakarta. Iya, saya karena lahir di Jakarta. Dari lahir sampai sekarang ini saya di Jakarta. Saya asli Jakarta, ya udah anak lahir di sini Jakarta sih. Bisa udah mencoba ke daerah, udah pernah gitu. Tapi kembali lagi ke Jakarta lagi nih. Karena kan kita pendatang nih. Kita aja kalau kita pendatang baik sama tetangga itu, orang juga akan menghargai. Orang ini baik. Akhirnya dia bersikap baik. Dan prinsip saya gimana bumi di sisi langit gitu. Jakarta ini kan kota yang kompleks, yang punya macam-macam lah aktivitas di sini. Segala orang seluruh Indonesia ngumpul di sini mencari nafkah. Ya sebaiknya kita yang ngikutin aja peraturan di Jakarta ini. Sekarang perubahan semakin maju dilihat dari mata sebagai saya seorang puraja, tapi usi dalam mencari hidupnya itu agak susah kalau nggak ngikutin cara. Ya, itu saudara sebuah wawancara ringan yang dilakukan oleh Humas DKJ untuk beberapa kawan di luar sana. Kita melihat mereka kelihatan pekerja keras, tapi wajah mereka ada ekspresi kecemasan, sesuatu yang tidak aman, sesuatu yang seperti tidak bisa dipegang dan rapuh. Apakah suara mereka adalah suara masa kini, atau apakah suara mereka sebenarnya adalah suara yang terperangkap di awal abad 17 ketika VOC mulai membangun kota dalam konsep ruang kota di dalam benteng, dan kemudian ada wilayah lain di luar benteng.
Jadi awal dari wawancara tadi juga sebuah disclaimer bahwa pertemuan kita malam ini bukanlah sebuah pemujaan terhadap kolonialisme, juga bukan bagian dari suara-suara masa kini yang ingin melakukan dekolonialisme supaya kita mendapatkan apa yang ingin kita ketahui sebagai ilmu pengetahuan lokal. Bukan seperti itu, juga bukan sebuah kritik terhadap pemerintahan Jakarta. Ini semua pemetaan-pemetaan kecil untuk kita mengerti bahwa apa yang terjadi di masa kini itu bisa ditarik jauh ke belakang dan kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan sekarang tidak semata-mata sesuatu yang terjadi begitu saja. Mungkin dia tersembunyi di balik sejarah-sejarah gelap yang tidak terungkap. Kira-kira seperti itulah pertemuan kita malam ini, sebuah pertemuan yang tema utamanya adalah melihat Jakarta sebagai kota global. Bagaimanakah kita mendefinisikan diri kita di kota global di hari esok ini? Ini bagian pertama dari pertemuan kita. Kita mulai dari Taman Ismail Marzuki. Ini sebuah bangunan yang sekarang sudah tidak ada di sini. Ini sebuah bangunan lama, bangunan awal Taman Ismail Marzuki yang dirancang tidak beda jauh dari pemahaman kita, di mana pada masa itu kesenian atau seniman masih bagian dari representasi tentang dunia pertapa. Katakanlah dia tidak beda jauh dari bagaimana Majapahit memelihara sastrawan-sastrawannya seperti Prapanca, di mana Prapanca tidak semata-mata sebagai sastrawan, tapi juga sebagai pertapa. Nah, konsep kesenian sebagai sesuatu yang adiluhung itu masih terrepresentasi di awal Taman Ismail Marzuki berdiri. Sebuah ruangan yang dibangun sebagai taman, tidak ada jual beli, sangat sepi, sangat eksklusif. Hanya ada satu kantin di sana, tempat para seniman merokok dan ngopi. Jadi dia dijauhkan dari dunia ramai untuk katakanlah seniman mendapatkan ruangnya yang sangat reflektif. Saya adalah sampah terakhir dari pemahaman kesenian sebagai seni adiluhung seperti itu. Sekarang dunia seni tidak beda jauh dengan dunia pasar. Dimanapun sekarang konsep seni dan pasar itu dijadikan sebagai satu lingkaran ekosistem. Kalau kawan-kawan misalnya pernah ke Mori Art Museum di Tokyo, itu sebuah mall, Tower 6, itu bagaimana Mori itu ada di lantai 53 di sebuah mall di Tokyo. Representasi pusat-pusat kesenian bagian dari mall sekarang ada di mana-mana. Dan mungkin seniman-seniman yang punya pandangan seni sebagai sesuatu yang adiluhung menolak hal seperti itu. Tapi inklusivitas seni sekarang ini juga jadi bagian di mana konsep praktek-praktek individual di dalam penciptaan karya seni mulai bergeser menjadi praktek kolektif. Jadi ke depan batas antara seni dan non-seni akan semakin cair, dan ini saya kira sebuah ruang atau sebuah tatapan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah
ruang seni seperti apa yang perlu dibangun, atau ke depan ruang seni tidak penting lagi itu. Yang penting adalah ruang yang humanis. Saya bagian dari masa kecil, tim ini bagian dari masa kecil saya. Saya besar di Senen, di daerah Senen, lahir di Jakarta. SMP saya di SMP Cikini ini, waktu itu pagi ada SMP 1 dan siang ada SMP 6, dan saya di SMP 6. Jadi kalau saya pulang sekolah, saya jalan kaki ke Senen, selalu melewati tim. Dan sejak kecil, saya sudah nonton pameran seniman-seniman yang bikin patung di Wisma. Seni yang waktu itu masih ada, sekarang tidak ada. Ini dia. Jadi saudara-saudara, malam ini saya tidak sedang membicarakan kota global sebagai diri saya. Saya sebenarnya sedang membicarakan kota global dan membicarakan dia yang ada di badai itu, yang lidahnya terjulur keluar. Mungkin sebagian saudara-saudara sudah tidak tahu ini suara apa. Ini suara beca. Suara beca ini membuat saya sangat terkagum-kagum dengan kendaraan ini. Suara yang ketika saya naik beca, seolah-olah di bawah beca itu ada semesta, dan seolah-olah saya sedang jalan di atas semesta. Itu imaji masa kanak-kanak saya tentang beca, di mana saya ke sekolah, pulang sekolah, dijemput oleh beca, dan orang tua saya tidak khawatir beca akan menculik saya. Tapi saudara-saudara, beca kemudian ditenggelamkan secara brutal karena kota berkembang ke arah di mana beca dianggap tidak sesuai dan dia ditenggelamkan ke dasar laut Jakarta. Nah, di sekolah saya sekolah di Jalan Abdurrahman Saleh di Queenie, dekat gedung Stovia ini. Saya senang sekali sekolah di sana karena bisa bermain-main di gedung Stovia ini. Saya tidak tahu bahwa gedung Stovia ini bagian dari pemerintah kolonial yang membangun pertama sekali sekolah kedokteran di Stovia. Ini juga terhubung dengan lab yang dipegang oleh Christian Ekman. Ini seorang ilmuwan Belanda yang melakukan penelitian tentang penyakit beri-beri di Batavia, dan dia mendapat hadiah Nobel, kalau tidak salah pada tahun 1921, karena penemuan vitamin B dari penelitian dia tentang penyakit beri-beri. Sekarang saya tidak tahu apa hubungan Christian Ekman dengan dunia sains di Jakarta. Kemudian tiba-tiba saya nggak boleh masuk ke sekolah itu lagi. Saya pindah ke sebuah sekolah negeri di Kramat Pulo. Saya tidak tahu kenapa sekolah itu tiba-tiba ditutup. Setelah saya dewasa, saya baru mendapat pemahaman bahwa sekolah itu ditutup karena kepala sekolah saya adalah komunis. Kepala sekolah saya adalah PKI. Saya tidak tahu apa itu komunis. Saya tidak tahu apa itu PKI. Tapi mungkin itulah pengalaman kelam tentang Indonesia yang sejak kecil mulai tertanam di dalam diri saya, tentang sekolah saya yang ditutup dan tentang beca yang digusur.
membayangkan masa depannya sebagai kota global. Kota yang oleh pemerintah dibayangkan melalui visi di mana Jakarta bisa memberikan kesempatan setara bagi semua berdaya saing global, namun tetap menghargai nilai-nilai lokal. Sebagai pusat perekonomian nasional, regional, dan global, mengintegrasikan Jakarta ke dalam jaringan ekonomi dunia, menarik investasi dan sumber daya manusia global, meningkatkan kualitas hidup penduduknya melalui pembangunan berkelanjutan. Ya, itu ketika saya ingin tahu apa itu Jakarta kota global, apa itu global city. 5 tahun yang lalu fenomena ini tidak saya alami. Tapi sekarang ketika saya cari di Google apa itu Jakarta kota global, AI-nya Google langsung memberi poin-poin. Ini semua poin-poin yang dibuat oleh AI-nya Google gitu. Jadi bukan oleh saya. Dan ini tidak terhindari. Dan saya tidak tahu harus bersikap apa. Karena AI itu juga memberi rujukan-rujukan tentang poin-poin ini gitu. Akhirnya saya punya kesimpulan, oh, mesin ini adalah mesin membaca. Jadi mulai hari ini saya mungkin sedang digusur oleh mesin pembaca dan digantikan oleh AI. Kalau misalnya fenomenanya begitu, saya tidak tahu nasib dunia buku akan seperti apa. Tapi itulah fenomena yang kita hadapi sekarang ini. Dan apakah kota global itu? Apakah kota global itu adalah kota yang bisa menjadi pusat jaringan ekonomi dan politik global sebagai pusat keuangan, perdagangan, dan jasa global, tempat berbagai perusahaan transnasional maupun multinasional menjalankan bisnisnya, pusat inovasi budaya, tempat berkumpulnya seniman-seniman dunia, dan akar-akar kesenian berskala internasional, memiliki infrastruktur transportasi dan komunikasi yang hampir mampu menghubungkan dan mempengaruhi kota-kota di seluruh dunia, mengembangkan teknologi baru yang berpengaruh secara global. Video tadi itu saya dapatkan dari WA Group. Saya tidak tahu pembuatnya siapa. Ya, ini sebenarnya video ini ketinggalan, baru saya buat semalam. Waduh, ini di mana ada teks yang ketinggalan. Terus, wah ini ada WA yang isinya video itu, saya tidak tahu itu dari mana akhirnya dipakai. Dan saya kira cocok sekali video tadi. Nah, saudara-saudara, ada sebuah pertanyaan. Apa sih daya jual dari kota global itu gitu? Apakah kita nggak punya pengalaman global sebelumnya? Pada tahun 1440, Gutenberg menemukan mesin cetak pertama, di mana kata-kata mulai dicor oleh timah. Kata-kata membuat Alkitab bisa dicetak banyak, kitab-kitab suci bisa dicetak banyak, Al-Quran bisa dicetak banyak, Renaissance bisa jalan kemana-mana karena adanya mesin cetak itu. Shakespeare yang lahir kemudian, pertunjukan-pertunjukannya dipenuhi oleh penonton. Katanya penontonnya sama dengan penonton sepak bola sekarang ini. Kenapa? Karena mesin cetak membuat orang terbuka. Oh, ternyata begitu banyak cerita di dunia ini. Begitu banyak Tuhan di dunia ini. Begitu banyak agama di dunia ini. Begitu banyak
bahasa, dan kebudayaan. Itu yang membuat mereka mencari cerita. Itu yang membuat juga muncul generasi baru yang punya orientasi tidak melanjutkan garis keturunan darah birunya. Dia memilih untuk jalan lain, memilih negeri-negeri lain, kota-kota lain, dan juga garis keturunan lain. Era seperti itu sudah kita nggak bisa ngebayangkan guncangannya seperti apa ya. Ketika globalisasi di tahap awal itu terjadi sedemikian rupa, dan kita nggak tahu juga apakah Nusantara mengalami itu. Tapi perubahan-perubahan hubungan dengan Cina, dengan India, dan seterusnya mungkin bagian dari itu. Ini adalah jembatan Inggris, jembatan yang sudah berdiri di awal kota VOC juga berdiri, disebut sebagai jembatan Inggris karena dia menghubungkan kantor-kantor dagang Inggris dengan kantor-kantor dagang Belanda. Jadi ini bisa dikatakan sebagai jejak awal dari globalisasi sebagai bagian dari perubahan peta kita kemudian. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana Batavia waktu itu. Ini sebuah lukisan, sebuah kastel yang sudah tidak ada, sudah tergusur, dikatakan oleh François bahwa Batavia itu sebuah ratu di timur. Jadi Jakarta Batavia waktu itu digambarkan sebagai Moi Indi ya. Penduduknya masih 100 ribuan, kira-kira seperti itu. Ini dia yang tadi pendapat François Valentin tentang Batavia sebagai ratu yang indah di timur pada masa itu. Nah ini pelabuhan Tanjung Priok yang dibuat kemudian 1877 setelah VOC bangkrut, seperti Tanjung Priok dan juga seperti pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Dua pelabuhan ini juga digadang-gadang oleh Belanda akan menyaingi Singapura. Singapura dibuat oleh Raffles jauh sebelumnya, dan sampai sekarang kita nggak pernah bisa melampaui Singapura. Ini sebuah puisi yang saya buat tahun 85 ketika usia saya masih 27 tahun, dan pada masa itu muncul tentang macan-macan Asia yang punya pencapaian ekonomi sedemikian rupa. Macan-macan itu diantaranya Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea gitu. Tapi kita tidak bagian dari macan Asia itu. Dan di era-era seperti ini juga muncul wilayah baru yang kita rumuskan sebagai ASEAN, yang diantaranya terdiri dari negara-negara tadi. Negara baru yang tergabung dengan ASEAN sekarang ini, baru-baru ini, adalah Timor Leste. Ini saya kira wilayah yang menarik, wilayah yang terbentuk karena kolonialisasi, karena modernisasi, dan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua yang kemudian melahirkan peta-peta baru. Matahari telah berlepasan dari dekor-dekornya, dan kami masih ada di langit yang sama.
tanah yang sama. Asia. Dewa-dewa pergi jadi batu dalam pesawat-pesawat tinggi setelah waktu-waktu menghancurkan dan cerita lama mengambil lagi dari negeri lain setiap kata berbau bensin di situ. 的开船时间是3:25开船啊。 Kami terurai lagi lewat baju-baju baru. Asia. Kapal-kapal membuka pasar mengganti naga sapi dengan minyak bumi. Asia. Kami masuki dekor-dekor berbagai kekuatan. Bendera-bendera baru, seks dan cinta yang lain-lain. Kota-kota dalam batu warna-warni mengantar pembisuan jadi jalan di malam hari. Asia, tempat membaca yang tak boleh dibaca, tempat menulis yang tak boleh ditulis. Warna berkaca-kaca. Asia. 前方红绿灯后直行，走中间两车道。 Mencium bau manusia. Asia. 前方即将经过庄田大桥，全长500米，走右侧第2车道。 Menyiap kami dari segala jalan. Asia. Tempat leluhur mencipta kata. 的开船时间是3:25。 Asia hanya dipenuhi seperti mencari sebuah tanah yang hilang. Tempat bahasa dilahirkan. Asia. 每只蚂蚁它们都是有收获的，这个蚂蚁。 Ya. Video ini saya buat ketika saya mulai nggak tertarik bikin video. Ya, saya baru kembali dari Cina diundang dalam sebuah festival sastra di Cina dan saya merasa tersanjung karena puisi Asia membaca itu mereka suka, mereka mengucapkan terima kasih karena saya membuat puisi Asia itu. Dan salah satu toko buku di Cina memasang Asia membaca itu sebagai stiker di pintu masuknya. Tapi di Indonesia puisi ini kayaknya sama sekali nggak bunyi, nggak laku puisi ini. Mungkin Indonesia bukan representasi Asia. Mungkin orang Indonesia nggak ngerti Asia itu apa. Mungkin begitu. Saya kira memang begitu. Kita nggak ngerti Asia itu apa. Kita masuk ke bagian 2. Ini sebenarnya poin utama yang disodorkan oleh tim Dewan Seniman Jakarta tentang ruang sebagai agensi ketika kita menatap Jakarta sebagai
kota global, dan saya menemukan konsep Ome London di sejarah Batavia. Ini sebuah konsep yang saya lihat ya, ini apa sih abis ini? Oh, ya, ini dulu ya. Ini penting. Ini surat dari seorang penyair Jerman, Max Dattende. Dia datang ke Hindia Belanda menjelang Perang Dunia I, dan dia sempat lama tinggal di Garut, banyak mengadopsi beberapa dongeng Garut dan dongeng Jawa ke dalam bahasa Jerman, dan dia menulis banyak surat ke istrinya. Ini salah satu surat yang dia tulis pada 18 Agustus 1915, dan dia mati di Malang karena dia terperangkap dalam Perang Dunia Pertama, di mana dia nggak bisa keluar. Karena kalau dia keluar, khawatir kapalnya akan dibom oleh sekutu. Nah, dia mati di Malang. Ini adalah surat dirangkum atau kemudian dikerjakan oleh radio Jerman, Deutsche Welle, dalam memperingati 500 tahun hubungan Indonesia-Jerman. Dari surat ini saya mendapatkan satu lanskap bagaimana memandang kolonialisme dari mata Eropa, bukan dari mata nasionalisme Indonesia, tapi dari mata Eropa yang non-Belanda. Mungkin kita menganggap dia bagian dari Mo Indi, tapi mari kita dengar suratnya seperti apa. Gak jalan ya? Kenapa? Bagaimana Mas? Kenapa audionya gak jalan? Bisa dari situ. Bisa ya, dari operator. Aku ingin pergi dari kenikmatan hidup berlebih-lebihan di kota-kota metropolitan Eropa. Aku rindu pada ketenangan, pada negeri-negeri Asia yang sepi meski juga sudah dicemari ketidaktenangan orang Eropa. Seandainya ada sorga di dunia ini, maka itu hanya ada di tanah jauh. Semua penguasa kolonial adalah perampok dan tiran. Hendaknya orang Eropa menyadarinya kalau ingin mendirikan koloni. Mereka membuat kesalahan besar sebagaimana Roma dan Athena akan runtuh bersama koloninya. Ya, itu suara seorang penyair ya. Ini satu karikatur yang dimuat di dalam satu media Hindia Belanda. Karikatur ini tentang permasalahan pemukiman di Batavia. Jadi pada masa itu pun Batavia menghadapi masalah pemukiman. Apa sebenarnya yang terjadi? Jadi ceritanya setelah VOC perang dengan Mataram usai dan terjadi perjanjian damai dengan Mataram, dengan Cirebon, dan kemudian dengan Banten, VOC kemudian membuka satu wilayah yang disebut Ome London itu, yaitu wilayah di luar tembok, di luar benteng, bahwa mereka nggak bisa hidup sendirian. Mereka harus ditopang oleh banyak lapisan di luarnya yang disebut Ome London itu. Ini juga terhubung dengan bom gula pada waktu itu. Industrialisasi gula tumbuh sedemikian rupa, dan Ome London ini menyediakan kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan macam-macam, pembuatan infrastruktur, dan seterusnya lewat Ome London ini.
Nah, Omelanden ini diisi dengan transmigrasi, migrasi, menghadirkan tenaga-tenaga kerja murah, menghadirkan budak-budak. Itu tenaga-tenaga ini tidak hanya dari luar, tapi juga dari Nusantara. Nah, inilah yang kemudian membentuk kultur di luar tembok. Saya sebagai anak Senen, saya kira bagian dari kultur Omelanden ini. Orang-orang yang hidup di luar tembok. Dan konsep ini sampai sekarang, walaupun tembok itu sudah tidak ada, walaupun Batavia sudah tidak ada, tapi ruang ini laten. Ruang ini seperti virus yang nggak pernah bisa dibasmi. Ruang ini bereproduksi terus-menerus secara aneh. Saya kira inilah yang perlu kita perhatikan. Bagaimana masa lalu adalah virus yang bisa terus-terusan mereproduksinya dan mereproduksi dirinya, dan kita nggak pernah tahu mereka bergerak ke arah mana. Mungkin ini hanya sebuah imajinasi, tapi kira-kira itulah inti pertemuan kita malam ini. Ini konsep Omelanden ini banyak kita bisa dapatkan dari buku ini. Ini bagian dari kebijakan yang jauh kemudian 1834 disebut Wittgenstein ini. Ini terang-terangan sebuah kebijakan di mana ruang didefinisikan secara rasis. Ada kampung Eropa, ada kampung ini, ada kampung itu. Saya tidak tahu. Kalau misalnya ini dilihat dari nasionalisme kita menyebutnya itu pecah belah dan seterusnya. Tapi juga mungkin perkembangan ilmu-ilmu sosial pada waktu itu semuanya masih bersifat rasis gitu. Dan itu terus bergerak dengan berbagai cara dan membentuk kita seperti sekarang ini. Ini garis waktu VOC Batavia dalam konteks pembagian ruang seperti itu sampai adanya kebijakan Wittgenstein ini. Nah, ini pusat perubahan di Jakarta pada waktu itu. Sebagian ruang ini adalah dari lapangan Banteng, Monas, itu untuk pemukiman orang-orang Eropa, kantor-kantor pemerintah Belanda, dan kemudian ini Pasar Senen. Di masa kanak-kanak saya, Pasar Senen adalah sebuah ekosistem yang kompleks ya. Saya menemukan hal dari A sampai Z di pasar ini. Ada buku yang mahal, ada buku loaan, ada barang loaan, sampai pelacuran ada di sini. Saudara-saudara bisa membayangkan kompleksitas ruangan ini dari foto ini. Ini foto yang sangat merepresentasi bagaimana Jakarta dilihat dari Senen. Saya kira ini adalah juga representasi dari ruang Omelanden ini. Sebuah tema yang kalau tidak salah pernah dipentaskan juga oleh Teater Ganta pada 2012 di Kota Tua dengan judul Omelanden Ruang yang Runtuh. Kalau di saya bukan ruang yang runtuh, tapi ruang yang bereproduksi terus-menerus. Ini dua buku yang gila-gilaan memperlihatkan keajaiban Pasar Senen. Dua-duanya ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Misbah Yusabiran. Mungkin saudara-saudara perlu melacak buku ini. Konyol banget kehidupan seniman di masa ini. Ini kampung saya di Senen.
Ketika teman-teman DKJ minta saya mengisi, saya mencoba cari-cari di Google Map. Kampung saya di Senen masih ada nggak? Ternyata di Google Map ada. Namanya Jalan Tongkang. Di masa kanak-kanak saya namanya Gang Tongkang. Sebuah kampung di mana matahari tidak pernah ada di kampung ini. Ini gambaran pasar Senen, pasar ikan yang sudah porak-poranda, memperlihatkan bagaimana ruang tercabik-cabik karena perubahan. Sekarang mari kita saksikan satu kesaksian dari warga yang rumahnya tergusur pada tahun 2001. Ini kesaksian yang sangat pendek, tapi memperlihatkan luka yang dalam dari bagaimana warga digusur. Tahu dari mana kita. Sedangkan jangan penjajahan, jangan Belanda, OPC, POC. Tidak bisa begitu. Dikasih makan roti walaupun diperbudak, dikasih minum susu, dikasih tempat tinggal, sakit dirawat. Ini bukan makan kerja sendiri. Datang kemari bukannya ini gratis, dibeli. Merdeka katanya turunkan saja bendera putih, hancurkan, tidak ada lagi kemerdekaan. Penggusuran hari esok. Rencana pembangunan 5 tahun telah dibuat. Taman Mini Indonesia Indah telah dibuat. Perumahan nasional untuk rakyat telah dibuat. Marcos telah membentuk otonomi daerah di Filipina Selatan. Deng Xiaoping menjadi wakil Perdana Menteri di Cina. Tapi Jakarta terus menggusur toko pamanku. Setelah itu, setiap hari dia naik sepeda, menghapus nama-nama jalan dari ingatannya. Penggusuran itu ikut menggusur pikirannya. Hari esok telah dihapus. Dia tersesat di masa lalu. Sebuah sepeda motor menabraknya. Otaknya terluka. Mati. Aku mandikan mayatnya. Membersihkan kuku-kukunya. Besok, toko pamanku digusur lagi. Dalam ambulans yang membawa mayat pamanku, aku ingin menggusur raungan sirine ambulans. Lee Kuan Yew kembali terpilih jadi Perdana Menteri Singapura melawan para aktivis HAM
Jakarta sedang sibuk dan pura-pura sibuk dengan proyek MH Tamrin. Kampung-kampung diperbaiki, jalan-jalan disemen, masjid dan kantor kelurahan dibangun. Setiap hujan turun, air yang masuk ke dalam rumah bertambah tinggi. Besok, toko pamanku digusur lagi. Aku ingin menggusur kesedihan yang berdiri menjadi dinding-dinding kota. Sebuah rekening bank tertempel di pintu masuk kota. Terima kasih Siti Julia. Ini penggusuran baru-baru ini di Pasar Barito, Kebayoran Selatan. Jadi ceritanya, saudara-saudara, saya sebenarnya agak baper gitu. Di foto Pasar Senen itu ada restoran ayah saya, restoran Padang. Namanya Restoran Setia. Nama Restoran Setia ini juga saya temukan secara aneh di dalam cerpennya Sitor Situmorang. Judul cerpen itu Pertempuran. Saya kaget. Wah, ini ada restoran Setia nih di Senen di dalam cerpen itu. Ini kayaknya mirip-mirip restoran babe gue nih. Terus aku lihat aku baca warna-warnanya, suasananya. Wah, ini kayak restoran babe gue. Yang uniknya adalah di restoran itu tempat berkumpul calo-calo dan preman-preman Sumatera Utara. Sementara itu restoran Padang. Ya, ternyata calo-calo ini bagian dari nasionalisasi laskar-laskar rakyat pada tahun 1947, di mana mereka yang tidak terekrut menjadi tentara nasional atau TNI, mereka ke Jakarta dan tempat kumpulnya di Senen gitu. Jadi mungkin kalau tidak digusur, saya nggak tahu. Mungkin saya akan jadi bagian dari mereka. Yang ingin saya katakan sebenarnya bahwa ini tidak semata-mata sebuah penggusuran. Di balik penggusuran itu ada ekosistem, ada akses ekonomi yang sudah berdiri lama, ada sejarah, ada cerita, dan sejak penggusuran itu ekonomi keluarga kami gak bisa bangkit lagi. Kira-kira seperti itu. Dan hal seperti itu sebenarnya susah dibayangkan bagaimana sebenarnya penggusuran itu dampaknya panjang. Saya misalnya dengan koper ini mungkin adalah bagian dari trauma seperti itu. Ini sebuah buku yang ditulis oleh seorang antropolog Belanda yang melakukan riset di Kampung Kumuh di Jakarta Utara, tapi dia tidak menyebut nama wilayahnya. Dan riset ini membuat sebuah gambaran yang sangat penting bagaimana kampung itu terhubung dengan apa yang sekarang ini disebut sebagai
common sense. Ada perperangan atau ada ketegangan antara kota itu membangun dua sistem pengetahuan. Yang pertama common sense, yaitu pengetahuan berbasis indrawi kita, berbasis pengalaman kita, dilahirkan setiap hari, berdenyut setiap detik, dan satu lagi pengetahuan akademik. Ketika kita menghadapi krisis seperti sekarang ini, pakar-pakar mulai bertanya, kalau terjadi bencana besar, apakah ilmu pengetahuan akademik akan bertahan? Kalau ilmu pengetahuan akademik tidak bisa bertahan, kita bertahan di mana? Pertahanan kita adalah common sense. Inilah yang dimaksud sebagai pengetahuan lokal yang tidak dianggap saintifik, tapi sekarang mulai mendapat banyak perhatian. Akademi Jakarta membuat diskusi tentang kota juga terkait dengan pengetahuan common sense ini. Ada teori bahwa pengetahuan ini lebih banyak tersimpan di desa dan lebih banyak dijalankan oleh perempuan, karena perempuanlah yang menjalankan roda sehari-hari dari dalam rumah sampai ke ladang. Ini saya ingin mengatakan bagaimana London dan kemudian sistem pengetahuan saling terhubung, dan